Di tengah hujan artileri dan serangan drone tanpa henti, Guliaipol masih bertahan. Pasukan Ukraina menghadapi tekanan besar dari darat dan udara, sementara pertempuran jalanan berkecamuk dari rumah ke rumah. Meski Rusia mengklaim kemenangan, fakta di lapangan berkata lain. Ratusan pasukan lawan dilaporkan tumbang, puluhan alat tempur hancur, dan garis pertahanan Ukraina masih berdiri. Di Guliaipol dan Stepnohirsk, perlawanan belum berakhir. Inilah kenyataan perang yang tak bisa ditutupi propaganda. Unit-unit pasukan pertahanan Ukraina masih mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah Guliaipol di Oblast Zaporizhia. Meskipun tekanan militer Rusia terus meningkat dan situasi di lapangan digambarkan sangat berat. Informasi ini disampaikan oleh pasukan pertahanan selatan Ukraina melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di Telegram, menegaskan bahwa kota tersebut hingga kini belum sepenuhnya jatuh ke tangan pasukan pendudukan. Menurut keterangan militer, pertempuran di Guliaipol berlangsung dalam kondisi yang kompleks dan dinamis. Beberapa bagian permukiman memang berada di bawah kendali pasukan Rusia, yang secara aktif melancarkan operasi penyerangan dan berupaya memasukkan kelompok-kelompok konsolidasi ke dalam kota. Tekanan yang diberikan lawan tidak hanya bersifat frontal, tetapi juga dilakukan secara berlapis dengan memanfaatkan berbagai jenis persenjataan dan taktik modern yang dirancang untuk melemahkan posisi pertahanan Ukraina secara bertahap. Pasukan pertahanan mengakui bahwa musuh memiliki keunggulan yang signifikan, baik dari sisi jumlah personel maupun persenjataan berat. Dalam upaya mematahkan perlawanan Ukraina dan memaksa para pembela mundur dari posisi mereka, pasukan Rusia secara intensif menggunakan drone kamikaze, artileri berat, serta serangan udara. Bom udara berpemandu dan roket udara tak berpemandu dilaporkan menghantam berbagai titik di dalam dan sekitar kota, menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan meningkatkan risiko bagi warga sipil yang masih berada di wilayah tersebut. Selain serangan jarak jauh, pertempuran jarak dekat juga terus terjadi. Pertempuran jalanan yang sengit dilaporkan berlangsung di sejumlah sektor Guliaipol, dengan kedua belah pihak terlibat dalam baku tembak dari rumah ke rumah. Kondisi ini menciptakan situasi yang sangat berbahaya dan menuntut ketahanan fisik serta mental tinggi dari para prajurit yang bertahan di garis depan. Meski demikian, militer Ukraina menegaskan bahwa pasukan mereka tetap bertahan dan tidak meninggalkan posisi strategis yang telah dikuasai. Dalam pernyataan yang sama, pasukan pertahanan selatan Ukraina menekankan bahwa sebagian besar Guliaipol masih berada di bawah kendali mereka. Unit-unit Ukraina terus melaksanakan operasi pertahanan secara aktif, termasuk melakukan serangan balasan terukur terhadap kelompok penyerang musuh. Selain itu, operasi pencarian dan penyerangan juga dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi, mengepung, dan menghancurkan unit-unit Rusia yang berupaya menembus pertahanan kota. Langkah-langkah ini, menurut militer, telah menyebabkan kerugian nyata di pihak lawan. Laporan terbaru menyebutkan bahwa dalam rangkaian serangan terakhir di Guliaipol, pasukan Rusia mengalami kerugian besar. Lebih dari 300 personel dilaporkan tewas atau terluka, sementara sekitar 60 unit senjata dan peralatan militer hancur atau tidak lagi dapat digunakan. Angka-angka ini mencerminkan intensitas pertempuran yang terjadi, serta efektivitas pertahanan dan serangan balasan yang dilakukan oleh pasukan Ukraina, meskipun mereka menghadapi tekanan yang terus-menerus. Meski situasi di kota tersebut digambarkan sangat sulit, pasukan pertahanan menegaskan bahwa musuh belum berhasil menguasai Guliaipol sepenuhnya. Garis pertahanan masih bertahan dan perlawanan Ukraina tetap berlanjut di berbagai sektor. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa klaim-klaim sepihak mengenai keberhasilan penuh pasukan Rusia tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Sementara itu, situasi yang tidak kalah tegang juga dilaporkan terjadi di Stepnohirsk. Operasi pertahanan aktif masih berlangsung di permukiman tersebut, dengan pasukan Rusia berusaha menyusup melalui jalur-jalur utama dan memanfaatkan tekanan berkelanjutan untuk menembus pertahanan Ukraina. Pertempuran sengit terus terjadi, dan seperti halnya di Guliaipol, sebagian wilayah Stepnohirsk masih berada di bawah kendali pasukan pertahanan Ukraina.
Militer Ukraina menilai bahwa pola pernyataan resmi dari pihak Rusia, termasuk klaim-klaim yang disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin dan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, mengenai penguasaan Huliaipole dan Stepnohirsk, memiliki kemiripan dengan situasi di Kupiansk. Kota tersebut sebelumnya beberapa kali diklaim telah direbut sepenuhnya, meskipun pada kenyataannya pertempuran masih berlangsung dan kendali di lapangan terus berubah. Menurut pandangan militer Ukraina, klaim semacam itu lebih bersifat politis daripada mencerminkan realitas militer di medan perang. Pasukan pertahanan juga meyakini bahwa narasi mengenai serangan kilat dan klaim keberhasilan cepat didorong oleh faktor-faktor politik dan diplomatik. Salah satunya adalah rencana pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Ukraina dan Presiden Amerika Serikat yang diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat. Dalam konteks tersebut, percepatan klaim kemajuan militer dinilai sebagai upaya untuk mempengaruhi persepsi internasional dan memperkuat posisi tawar Rusia di tengah dinamika politik global. Di tengah kondisi yang penuh tekanan ini, pasukan pertahanan Ukraina menegaskan komitmen mereka untuk terus mempertahankan wilayah yang masih dikuasai dan melindungi penduduk setempat sebisa mungkin. Pertempuran di Huliaipole dan Stepnohirsk dipandang sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Meski menghadapi tantangan besar, militer Ukraina menyatakan bahwa mereka akan terus bertahan, melawan, dan menimbulkan kerugian pada pasukan penyerang selama situasi di lapangan masih memungkinkan.